Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa berjumpa di channel YouTube Yunus Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang belum subscribe channel YouTube Yunus Indonesia, silakan bisa subscribe ya. Jadi kita sama-sama belajar ya di channel Yunus Indonesia. Ekonomi kreatif atau industri kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Mulai dari pemerintah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat gencar sekali mempromosikan ekonomi kreatif di bawah tanggung jawab Kementerian Perdagangan ya, pada zamannya Bapak Joko Widodo ya, itu juga tidak kalah ya, betapa beliau memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini dapat dilihat setelah beliau terpilih pada periode pertama ya, tahun 2014. Pada bulan Oktober tahun 2014 beliau dilantik menjadi presiden. Ya. Selang hanya 3 bulan saja pada bulan Januari tahun 2015 beliau membuat keputusan presiden ya, nomor 6 tahun 2015 dengan membentuk sebuah badan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang kita kenal Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Ya. Langsung tanggung jawab kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Selama 5 tahun Bekraf menjalankan tugasnya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia, pada tahun 2019 pada periode kedua, ya, beliau memberikan tugas pengembangan ekonomi kreatif ya dialihkan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, jadi itu bentuk dari perhatian pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun nanti ada permasalahan-permasalahan yang perlu kita diskusikan secara bersama untuk bisa diselesaikan, terutama agar ekonomi kreatif dapat berkembang di Indonesia. Jika kita melihat data pada tahun 2014, ternyata sektor ekonomi kreatif itu mampu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Sekitar 10,7% dari jumlah tenaga kerja nasional itu berasal dari ekonomi kreatif pada tahun 2014. Sektor ekonomi kreatif kemudian berkembang ya. Ada setidaknya 16 subsektor industri kreatif ya. Ada subsektor industri kreatif di bidang kuliner, ada di bidang fashion, ada di bidang film, ada di bidang musik, ada di bidang desain grafis, ada di bidang desain audio, desain visual ya, ada desain interior ya, ada di bidang kria, di bidang percetakan ya, di bidang televisi dan radio, ya, seni kreatif di bidang yang lainnya. Jadi banyak bidang ekonomi kreatif atau industri kreatif. Di Indonesia yang dikembangkan ya ada 16 subsektor industri kreatif. Nah, masalah yang dihadapi oleh ekonomi kreatif itu ada masalah internal, ada masalah eksternal. Masalah internalnya ya, kebanyakan industri kreatif yang ada di Indonesia masih dimiliki oleh keluarga. Jadi usaha milik keluarga. Ketika usaha ini milik keluarga, ada kelebihan, ada kekurangannya. Salah satu kekurangannya atau permasalahannya ketika sebuah usaha, terutama di bidang ekonomi kreatif ya, merekrut karyawan atau tenaga kerja dari keluarga, terkadang ada sesuatu yang kurang profesional, terutama apabila ada benturan permasalahan keluarga dengan permasalahan usaha. Jadi itu salah satu masalah yang dihadapi oleh ekonomi kreatif di Indonesia, terutama masalah internalnya.
Permasalahan kedua, teknologi yang digunakan relatif masih rendah ya atau masih sederhana. Jadi kalau kita melihat ya industri kreatif di luar negeri sudah menggunakan teknologi mesin yang sangat canggih, di Indonesia relatif masih sederhana. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif, terutama masalah internal ekonomi kreatif itu sendiri. Kualitas sumber daya manusia juga relatif masih rendah. Terus kurang memiliki akses permodalan. Jadi ekonomi kreatif ini ya pelaku industri kreatif untuk akses mendapatkan permodalan terutama dari perbankan atau lembaga keuangan ini masih ada kendala, ada permasalahan. Ya, jadi ini tantangan untuk dapat dipikirkan, didiskusikan, dicari solusi ya agar pengembangan ekonomi kreatif ini lebih cepat ya, berakselerasi lebih maju. Eh, karena permasalahan-permasalahan tadi setidaknya itu ada permasalahan lain yaitu tidak adanya ya atau beberapa ada usaha di bidang ekonomi kreatif yang tidak memisahkan antara model usaha dan kebutuhan pribadi. Jadi ini menyebabkan model tidak bisa berkembang dengan baik karena susah untuk membedakan antara model usaha dengan model atau kebutuhan pribadi. Jadi manajemen keuangannya perlu diperbaiki. Nah, sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif, salah satunya banyak di antara kita sendiri ya masih belum memahami atau mengenal sektor apa saja yang tergolong dalam industri kreatif ya. Jadi kita harus mengakui juga terkadang apakah ini masih masuk dalam kategori industri kreatif atau tidak ya karena ya apalagi masyarakat secara umum ya masih banyak yang belum memahami sektor ekonomi kreatif ini menjadi masalah eksternal yang dihadapi oleh ekonomi kreatif di Indonesia. Data potensi maupun kegiatan usaha ekonomi kreatif yang telah ada dan tersebar di berbagai daerah itu juga belum memadai. Jadi kita perlu mengetahui daerah tertentu ini keunggulan ekonomi kreatifnya apa, keunggulan industri kreatifnya apa ya. Jadi data-data itu masih belum memadai sehingga untuk pengembangan ekonomi kreatif masih ada permasalahan terutama data potensi usaha ekonomi kreatif yang belum memadai. Masalah yang dihadapi ekonomi kreatif selanjutnya adalah masih menghadapi permasalahan terkait regulasi atau aturan. Ya. Jadi aturan-aturan terkadang ada yang memberatkan, ya, ada yang tidak menguntungkan bagi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas tadi, ya, langkah-langkah untuk mengembangkan ekonomi kreatif saat ini dan untuk masa depan. Yang pertama adalah perlu adanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kreatif dan inovatif. Jadi mulai dari pendidikannya, di pendidikan kurikulumnya diarahkan agar peserta didiknya atau siswanya lebih kreatif dan lebih inovatif ya. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat secara umum ya, baik tadi lewat pendidikan atau melalui Kementerian Informasi mengenai kreativitas dan inovasi ya, membiasakan masyarakat agar kreatif dan inovasi. Ini salah satu langkah untuk mengembangkan ekonomi kreatif saat ini dan untuk masa depan. Salah satu langkah untuk mengembangkan ekonomi kreatif ya, selanjutnya adalah meningkatkan inovasi dan kreativitas yang berciri keunggulan lokal, tapi memiliki daya saing global. Ya, jadi pemerintah, ya, kita semua ya, perlu ya, memiliki semangat untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Jadi setiap daerah saya yakin itu punya potensinya masing-masing. Ya.
Di Sumba punya potensi eh, peternakan peternakan kuda ya, peternakan sapi itu bisa dikembangkan untuk sektor pariwisata yang dapat juga mengembangkan produk-produk kreatif seperti kerajinan ya, kuliner, fashion dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Di Samarinda ya, di Kalimantan Timur, di Sungai Mahakam itu ada pesut ya, seperti lomba-lomba tapi air tawar. Itu bisa dikembangkan sebagai potensi atau keunggulan, eh, bisa dikembangkan misalkan dibuat animasi ya, animasi yang bercirikan atau bertemakan tentang pesut, yang ini juga bisa menjadi subsektor industri kreatif di bidang animasi ya. Jadi kalau Amerika kan punya kartun terkenal SpongeBob SquarePants ya, dari Spon. Indonesia punya potensi untuk mengembangkan animasi, menokokkan misalkan pesut mahakam atau komodo ya, atau hewan-hewan yang khas ya, endemik Indonesia seperti orang hutan dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dapat meningkatkan inovasi kreatif keunggulan lokal agar dapat berdaya saing secara global, mendunia. Salah satu langkah atau cara dalam mengembangkan ekonomi kreatif selanjutnya adalah perlu ada penetapan regulasi, aturan kebijakan yang disertai upaya penegakan hukum ya, yang melindungi para pelaku industri kreatif. Ya, di bidang musik ya, perlu kita kita lindungi para musisi pencipta lagu ya, agar lagunya tidak dibajak ya, atau lagunya tidak dikomersialisasikan pihak lain tapi dia tidak mendapatkan keuntungan. Perlu ada regulasi yang kuat mengenai hak cipta yang melindungi ya para pelaku industri kreatif ya. Langkah selanjutnya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia saat ini dan saat yang akan datang itu perlu adanya insentif bagi pengembangan produk ekonomi kreatif. Jadi diharapkan pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan ya bagi pelaku industri kreatif. Apabila industri kreatif itu akan mengekspor ke luar negeri, maka bea keluar atau pajak ekspornya itu kalau bisa diberikan insentif ya. Atau pemerintah memberikan insentif-insentif lain yang mendorong pengembangan produk ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah, ini tentunya harga produksinya akan lebih murah, jadi harga jualnya juga akan lebih murah. Ketika harganya lebih murah, maka harganya dapat bersaing, terutama kalau produk tersebut itu bisa diekspor ke luar negeri. Ya. Jadi perlu adanya mekanisme yang dibuat oleh pemerintah, ya regulasi mengenai dukungan pasar dan pola pengaturannya, baik ekspor maupun impor. Jadi kalau pemerintah mau mendukung pengembangan ekonomi kreatif ketika di dalam negeri sedang mengembangkan sebuah produk industri kreatif ya, kalau bisa impornya itu ada semacam pembatasan-pembatasan lah. Jadi untuk melindungi produk kreatif di dalam negeri ya. Jadi jangan terlalu seluas-luasnya buka keran impor ya. Memang Indonesia terikat dengan perdagangan bebas, tapi negara-negara lain pun sebetulnya ada trik-trik tertentu untuk apa? Untuk mencegah ya, arus impor yang sangat besar. Ya, tentu triknya itu kan macam-macam. Ada yang dengan standar nasional negaranya tertentu sehingga beberapa produk yang dianggap tidak memiliki standar tidak boleh masuk. Ya, Indonesia bisa menerapkan itu. Ya, contohnya misalkan produk kalau di bidang teknologi ya, di bidang misalkan di bidang ekonomi kreatif ya,
aplikasi atau animasi, ya. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat, regulasi yang memang tidak secara terang benderang melarang produk impor masuk, tapi paling tidak menjadi persyaratan yang apabila dia tidak memenuhi persyaratan tersebut, produk impornya tidak bisa masuk ke Indonesia sehingga ini melindungi produk di dalam negeri ya. Nah, untuk mengembangkan ekonomi kreatif juga perlu ada penguatan teknologi dan metode yang ramah lingkungan. Jadi perlu juga dipikirkan bahwa industri kreatif yang diproduksi itu memperhatikan tentang lingkungan, ya, ramah lingkungan. Tidak malah mencemarkan lingkungan atau merusak lingkungan. Tapi bagaimana caranya eh, produk yang digunakan, produk yang dibuat, ya, teknologi yang digunakan, atau metode yang digunakan dalam memproduksi sebuah produk kreatif itu yang mendorong pada uh, pada yang ramah lingkungan ya, yang mendorong pada kelestarian alam, bukan malah mencemari lingkungan. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif selanjutnya itu ya perlu mengembangkan ketersediaan material atau bahan baku lokal ya, dan optimalisasi pemanfaatannya. Jadi agar Indonesia tidak berketergantungan impor. Ketika membuat produk kreatif, bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia. Terkadang saya berpikir, kenapa tepung yang digunakan ya, itu berbahan baku gandum. Ya. Mayoritas makanan atau tepung yang digunakan di Indonesia itu berbahan gandum. Sedangkan gandum itu susah untuk ditanam di Indonesia. Ya, maka harus impor. Sementara Tuhan yang Maha Kuasa itu menganugerahi ya, Indonesia tanah yang sangat subur untuk tanaman singkong, ketela, ya. Tapi kok tidak termanfaatkan dengan baik sehingga harga per kilonya itu sangat murah ya 3.000 ya 5.000. Kenapa enggak berpikir ya kreatif menggantikan bahan baku tepung ya, yang terbuat dari gandum ya, bahan bakunya diganti singkong atau ketela yang dengan penelitian tertentu, dengan bahan-bahan tertentu, kualitasnya sama seperti gandum. Bisa untuk mengolah menjadi subsektor industri kreatif di bidang kuliner. Itu yang perlu kita pikirkan, menggunakan material lokal dan optimalisasi pemanfaatannya dalam memproduksi produk yang kreatif. Selanjutnya, salah satu upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia perlu ada upaya untuk meningkatkan kepercayaan dunia perbankan dan lembaga permodalan terhadap para pelaku industri kreatif. Jadi kekurangan saat ini adalah akses permodalan, ya, akses pinjaman para pelaku industri kreatif terhadap perbankan dan lembaga permodalan itu ada beberapa kendala. Nah, perlu ada sinergitas antara pemerintah dengan perbankan, dengan lembaga permodalan dan dengan para pelaku industri kreatif ya untuk meningkatkan kepercayaan, untuk mendorong akses permodalan bagi para pelaku industri kreatif ya, agar bisa mengembangkan usahanya dan kita harapkan bisa digunakan ya produknya oleh masyarakat Indonesia dan dapat diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia perlu adanya aksesibilitas dan konektivitas jejaring ya, baik antar pelaku industri kreatif maupun jejaring antara industri kreatif dengan pemerintah, dengan para intelektual yang menciptakan industri kreatif maupun dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, adanya konektivitas dari aktor-aktor penggerak industri kreatif ini diharapkan mampu ya sama-sama bersinergi untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang terakhir, upaya yang penting untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia
adalah mendorong masyarakat agar lebih mengapresiasi mengenai hak kekayaan intelektual. Ya, jadi hak kekayaan intelektual itu harus diapresiasi, harus dihormati dan dihargai. Ya, akhir-akhir ini ada sebuah pemberitaan, ya, ada Warkop DKI, Warkopi. Ya, jadi Om Indro beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa Warkopi, ya, yang mirip dengan Dono Kasino Indro pada saat masih muda, ini dianggap kurang beretika. Kurang beretika dalam hal apa? Dia tidak meminta izin secara resmi dan membahas mengenai yang namanya hak kekayaan intelektual. Dan ternyata Warkop DKI itu sudah didaftarkan, ya, hak kekayaan intelektualnya. Jadi kalau ada yang mencoba mengambil keuntungan dari contohnya, ya, Warkop DKI, dia harus menghubungi dulu dengan pemegang hak kekayaan intelektual tadi, yaitu eh, Indro dan anaknya Kasino dan anaknya Dono, ya. Harusnya ketemu, manajemen Warkopi harusnya ketemu membahas nanti berapa royalti yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual. Kalau di luar negeri yang menggagas sebuah ide karakter Joker, misalnya Joker, dia akan mendapatkan royalti dari hak ide Joker tadi. Itu dibuat sudah lama, terus dibuat beberapa film seri, ada di Batman, ya. Ketika mau mengambil karakter Joker tadi, dia harus membayar royalti, ya. Sampai kemarin ada film Joker juga, dia harus membayar royalti. Begitupun dengan DKI, Warkop DKI. Jadi ada beberapa film kemarin, ya, ada film Warkop DKI Ribun, dia sudah kerjasama dengan lembaga Warkop DKI, ya, di bawah Indro, anaknya Dono, anaknya Kasino, ya, sehingga hak kekayaan intelektual itu harus dihargai, harus dihormati, ya. Jadi harus secara etika memang benar Mas Indro, harusnya manajemen Warkopi kalau ini muatannya untuk bisnis, ya, profit oriented, bukan hanya sekedar sekedar mirip-miripan, ya, tapi ada keuntungan di situ, ya, sampai diundang beberapa lembaga televisi, ya, maka perlu ada pembicaraan mengenai tentang hak kekayaan intelektual, pembagian royalti. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu pembelajaran yang secara nyata yang kita bisa melihat bagian dari pengembangan industri kreatif di Indonesia. Kalau hak kekayaan intelektual dihargai oleh masyarakat Indonesia, semua menyadari ada hak kekayaan intelektual, ya, artis yang menyanyikan lagunya tertentu, yang menciptakan lagu harus mendapatkan royalti tertentu, ada kesadaran itu, ya, maka pelaku industri kreatif akan lebih berkembang, ya, akan lebih sejahtera. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel YouTube Yunus Indonesia. Kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya, ya. Tetap sehat, ya. Semoga tetap bahagia, ya. Dan kalau ada yang sedang mengembangkan industri kreatif, saya doakan semoga cepat berkembang, ya, bisa menjadi alternatif, ya. Saya perlu menyampaikan kepada diri sendiri maupun kepada saudara dan semuanya, tugas pengembangan ekonomi kreatif bukan hanya tugasnya pemerintah, ya, tapi tugasnya kita semua sebagai warga negara. Karena apabila ekonomi kreatif berkembang seperti Korea Selatan, ya, Korea Selatan itu dari pemerintahnya, para pelaku industri kreatifnya itu sangat sangat kerjasama dengan baik, maka endingnya adalah kemajuan bangsa Indonesia, eh, Indonesia yang maju secara ekonomi, yang membuat kesejahteraan bagi kita semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.